Halo, hai, aku Sadat. Salam kenal. Jadi di sini aku akan langsung menjelaskan apa itu high ticket karena ini adalah hal yang akan aku bahas di beberapa videoku selanjutnya. Jadi sebelum kita bahasnya kemana-mana atau kita benar-benar mendalami apa yang sebetulnya harus kita pelajari, jadi aku akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu high ticket. Jadi untuk kamu, khususnya teman-teman dari Indonesia yang masih belum paham apa itu high ticket, aku akan perkenalkan. Jadi istilah high ticket itu sebetulnya maraknya di Eropa, di UK, di US, di Kanada, dan lain sebagainya. Yang memang mereka berpaku pada US dollar. Jadi apapun itu, khususnya produk jasa ataupun produk-produk yang memang masuknya ke dalam edukasi yang harganya di atas $1.000 itu adalah high ticket product atau high ticket offer gitu ya. Jadi di bawah itu masih ada middle ticket offer atau low ticket offer. Jadi di sini aku akan membahas kenapa ada orang yang berani untuk menjual programnya, khususnya program coaching atau consulting ataupun mentoring dengan harga puluhan juta kalau di Indonesia atau bahkan mungkin jutaan rupiah buat yang baru memulai dengan konsep high ticket. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua mobil. Yang satu mobil Honda, yang satunya lagi adalah mobil Mercedes. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu agar kita bisa lebih cepat ketika kita ingin berpergian atau berperjalanan. Dan yang kedua agar kita terhindar dari panas sinar matahari, kemudian hujan, debu, dan lain sebagainya. Tapi kenapa teman-teman? Di sini yang kita lihat harganya itu jomplang banget. Yang satu harga 300 juta, yang satu bisa sampai 1,3 miliar atau bahkan lebih gitu ya. Kenapa? Karena Honda dan Mercedes memang memiliki fungsi yang sama. Tapi bedanya Mercedes menjual brandnya. Mercedes menjual gengsi. Mercedes menjual prestis. Siapapun yang akan membeli Mercedes pasti dia langsung dilabeli bahwa orang itu adalah berhasil. Orang itu adalah orang yang sukses. Dan kenapa orang memilih Mercedes dibandingkan Honda? Khususnya orang-orang kelas atas. Karena dengan orang memilih Mercedes-Benz, sebetulnya mereka memang mengeluarkan uang 1,3 miliarnya itu. Tapi kita lihat orang yang membeli Mercedes-Benz itu sebetulnya adalah pengusaha. Yang mana ketika mereka mengendarai mobilnya untuk bertransaksi atau misalnya mereka ingin melakukan deal bertemu dengan pengusaha besar lainnya, itu akan memudahkan dia untuk bisa menunjukkan bahwa ia berada di kelas tertentu. Beda halnya kalau misalkan pengusaha besar tapi mobilnya adalah mobil Honda. Padahal yang ditemuinya adalah mobilnya mobil Mercedes ataupun BMW. Atau bahkan lebih daripada itu. Seperti itu. Yang kedua, di sini kita bisa lihat jam tangan. Yang satu jamnya jam Casio. Kita tahu semuanya, yang satu juga jam Rolex. Sama-sama memiliki fungsi. Yaitu agar membantu kita untuk bisa mengetahui jam berapa saat ini. Tapi kenapa harganya jomplang? Yang satu harganya 3 juta. Yang satu seharga mobil Honda atau bahkan lebih ya. Kenapa? Karena sama lagi kayak seperti tadi. Rolex tidak menjual jam tangan atau fungsinya, tapi dia menjual prestis. Dia menjual kelas, dia menjual brand. Siapapun yang membeli Rolex, pasti dia akan langsung meningkat statusnya. Apapun kalau misalkan dibeli Rolex, pasti orang melihatnya oke, orang itu beruang. Apalagi kalau misalkan orang itu pebisnis. Biasanya seorang pebisnis itu suka pakai jam ya, suka pakai jam dan mereka paham jam-jam dari segi brand dan dari segi merek gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bertemu dengan prospek klien dan ingin melakukan deal atau melakukan kerjasama dan kita memakai Rolex, itu akan jauh lebih mudah untuk bisa melakukan closing deals. Kenapa? Karena kita udah menunjukkan bahwa kita memiliki status tertentu atau berada di kelas tertentu. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini ada dua orang, tapi akan aku anggap sebagai coach atau konsultan. Yang satu, coachnya dibayar 3 juta per sesi. Yang satunya, coach dibayar 30 juta untuk beberapa sesi. Memang, secara fungsional, coach ini akan dibayar lebih mahal karena dia meluangkan waktunya 1 jam dan dibayar 3 juta. Kita anggap 30 juta ini adalah program coaching yang diadakan 4 pertemuan. 4 pertemuan dia dibayar 30 juta. Tapi kenapa orang lebih memilih seperti ini? Memilih dia kenapa? Dibandingkan dia? Karena ketika kita hanya mengeluarkan uang 3 juta rupiah dan dihadapi dengan seorang coach yang hanya memberikan satu sesi kepada kita, apakah kita bisa berubah dan bertransformasi hanya dari 1 jam sesi?
Bagaimana kalau misalkan dibagi menjadi 4 sesi, tapi bayar 30 juta? Itu akan memudahkan kliennya untuk memiliki mindset atau membuang mental block yang membatasi dia untuk berkembang lebih lanjut lagi. Begitupun kamu sebagai konsultan ataupun coaching, kamu jangan fokus pada sesi, tapi menjual hasil. Gak apa-apa sesi banyak, tapi yang penting harganya juga tinggi. Karena di sini aku memberikan catatan, ketika kita dihadapi 2 tas, yang satu tasnya harganya 3 juta, yang satu harganya 30 juta. Mungkin sekilas kita akan memilih tas ini. Tas ini lebih murah, tas ini juga kelihatan lebih bagus. Tapi ternyata kalau misalkan di dalam tas 30 juta ini ada uang 300 juta. Kenapa kita harus memilih yang ini? Padahal kita hanya kehilangan 30 juta untuk mendapatkan 300 juta ketika memilih tas yang ini. Seperti itu. Ini adalah konsep daripada high ticket. Kenapa orang spend uangnya lebih besar untuk mendapatkan barang yang fungsinya sama saja? Karena yang kita beli itu bukan barangnya, bukan fungsinya, tapi efek yang kita pakai, efek yang setelah kita beli. Seperti itu. Maka disimpulkan, rich people worry about what they get and not what it costs. Orang yang kaya khawatir atas apa yang mereka dapatkan, bukan harganya. Mau harganya 30 juta, kalau memang dia akan mendapatkan jaminan agar kembali lagi uangnya bahkan lebih, menurut mereka 30 juta itu bukanlah uang yang besar. Seperti itu. Kemudian aku simpulkan yang kedua, high ticket is not about giving high prices. High ticket is about getting high prices. High ticket itu bukan tentang memberikan harga yang tinggi, teman-teman. Tapi high ticket itu adalah tentang mendapatkan pujian yang tinggi. Jadi jangan mengira patokan high ticket itu hanya menjual produk di atas $1.000. Tapi di balik kita menjual produk atau program dengan harga di atas $1.000, itu adalah kita memiliki komitmen untuk mendapatkan banyak terima kasih dari klien-klien kita. Seperti itu. Selanjutnya, the key to charge high ticket is, kamu bisa catat, yang pertama, who is buying? Siapa yang membeli? From whom they are buying? Dari siapa dia membeli? Dari siapa mereka membeli? Oke? Jadi yang pertama, who is buying? Siapa yang membeli? Jadi pastikan ketika kamu menjual jasa, program coaching, program konsultasi, program konseling, pastikan kamu mengarah atau menargetkan orang-orang yang bermain dengan uang atau players with money. Jangan sampai kamu menyasar orang yang masih mikirin cari uang gimana, begitu ya. Kemudian yang kedua, from whom they are buying, dari siapa mereka membeli. Kamu pun juga harus perhatikan apakah kamu memiliki personal branding. Kalau belum, silahkan bangun dari sekarang, tampilkan apa yang kamu punya. Yang ketiga, where they are buying, dari mana mereka membeli. Kalau misalkan kamu tahu bahwa market kamu yang memiliki banyak uang berkutat di LinkedIn atau di Instagram, maka buatlah konten-konten di LinkedIn, kemudian juga di Instagram. Kemudian yang keempat, how they are buying. Jangan samakan ketika kita menjual coaching murahan yang mungkin ratusan ribu dengan coaching yang jutaan atau puluhan juta. Ketika kita menjual program coaching dan harga jutaan hingga puluhan juta, itu sales funnel-nya berbeda, teman-teman. Sales funnel-nya berbeda dan benar-benar menggunakan cara yang berbeda. Walaupun simple ya. Walaupun simple, ini akan kita bahas. Kemudian yang terakhir, and not what they are buying. Dan bukan apa yang mereka beli. Oke? Jadi, faktor agar kita bisa berhasil menjual produk dengan harga yang tinggi itu bukan barangnya apa. Tapi siapa yang beli, dari siapa mereka membeli, dari mana mereka membeli, dan bagaimana mereka membeli. Produknya apapun bisa dijual. Kenapa aku bisa katakan seperti itu? Kita bisa lihat produk yang paling sepele. Kalau kamu belum tahu, ada spons yang harganya 10.000 dan ada spons yang harganya 60.000. Yang satu sponsnya gak bermerek, yang satu scrub mami atau scrub daddy namanya ya. Itu harganya 60.000. Orang ketika ditawar, diberikan, nih ada spons harganya 60.000. Mungkin mereka kaget. Tapi setelah kita selidiki, apa yang berbeda dari kedua hal ini? Selain fungsinya yang berbeda, brandingnya juga beda, teman-teman. Fungsinya mungkin spons yang harganya 10.000 dipakai sekali atau sebulan itu udah rusak. Tapi 60.000 ini bertahun-tahun. Banyak testimonialnya. Jadi mereka memang mengeluarkan uang 60.000 di hari itu. Tapi sebetulnya dia sedang menyimpan uang ratusan ribu agar tidak keluar 10.000 di setiap bulannya.
Seperti itu. Jadi ini merupakan konsep high ticket yang harus kamu pahami sebelum kita membahas high ticket dari segi flow-nya, dari segi cara menjualnya, dari segi bagaimana kita membangun brandingnya, sehingga kita bisa sama-sama memahami konsepnya terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar aku bisa memberikan video-video yang paling bagus untuk kamu, sehingga kamu bisa belajar dari aku secara free, walaupun tidak gratisan ya. Oke, dan aku akan beri kamu informasi juga untuk kamu yang memang ingin belajar bagaimana caranya menjual program coaching atau program konsultasi dengan harga yang tinggi. Silahkan klik link di deskripsi karena aku sudah sediakan di sana. Oke, aku tunggu di sesi konsultasi kita agar aku bisa memahami bagaimana kendala kamu dan apa yang sebetulnya kamu harapkan. See you in our next video. Bye.